Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pembayaran e-commerce yang beranggotakan Aura, Sabia, Alika, dan Halda. Next slide. Ini adalah materi-materi yang akan kami bahas. Next. Yang pertama, apa itu pembayaran e-commerce? Pembayaran e-commerce yaitu proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek. Kedua, bisa juga dengan postpaid. Jika menggunakan prepaid, pembelian harus mempunyai dana pada akun yang biasa disebut electronic token, yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya transaksi jual-beli. Ya, selanjutnya ada dasar-dasar pembayaran online. Bagi Anda yang suka berbelanja online, tentu udah gak asing lagi dengan step-step mudah ketika membeli produk atau jasa secara online dan hanya menunggu pesanan sampai ke rumah. Konsep belanja online seperti ini selanjutnya yang dikenal dengan sebutan e-commerce. Dan kini melakukan transaksi secara jual beli atau e-commerce ternyata tak hanya mengandalkan fasilitas transfer dana yang disediakan oleh bank saja. Agar proses transaksi lebih aman, dapat menggunakan metode pembayaran lainnya yang dikenal dengan sebutan e-payment. Nah, apa itu e-payment? E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Dengan menggunakan fasilitas e-payment, pihak penjual dan pihak pembeli akan mendapatkan beragam manfaat. Di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam fasilitas e-payment. Yang pertama ada pihak pembeli yang melakukan pembayaran dengan metode e-payment. Yang kedua ada pihak penjual yang menerima e-payment. Yang ketiga ada issuer berupa lembaga bank atau lembaga non-bank. Yang keempat ada pihak pengontrol regulasi. Biasa pihak yang mengawasi dan mengatur proses e-payment adalah pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis alat pembayaran e-commerce. Bentuk jenis alat pembayaran yang sering digunakan ada di slide berikutnya. Boleh. Lalu ada yang pertama ada pembayaran kartu kredit atau Visa, yaitu kartu kredit adalah pembayaran secara non tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank dengan kemudahan yang ditawarkan dan paling umum dilakukan pada transaksi online. Kartu kredit dapat membantu untuk melakukan transaksi di awal dan dibayarkan oleh bank. Namun pada akhirnya kita harus membayar nominal yang sudah ditentukan oleh pihak bank setiap awal bulan ke bank yang bersangkutan. Biasanya juga pembayaran kartu kredit ini sudah tersedia di toko online juga, sudah didukung oleh sejumlah promo yang menarik seperti potongan belanja, cicilan 0%, hingga program cashback oleh bank-bank penerbit kartu. Lalu kelebihannya di sini tuh ada proses pembayaran secara real time dan mudah, dan kita mudah perlu mengisi informasi pembayaran dengan data yang tertera di kartu kredit. Lalu kekurangannya, sistem pembayaran ini rentan terkena carding dan berbagai masalah keamanan cyber lainnya. Jadi wajib mengetahui keamanan dan validasi suatu website sebelum melakukan pembayaran. Boleh selanjutnya. Lalu ada transfer bank. Ini tuh pembayaran melalui transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking maupun mobile banking. Pergerakan dana dapat terlihat dengan jelas walaupun mungkin metode pembayaran ini memerlukan proses yang lebih panjang karena harus dilakukan secara manual, namun masih populer digunakan karena terhitung lebih aman. Apalagi kan kita tidak semua orang punya kartu kredit atau debit Visa. Mungkin metode ini
dapat memerlukan proses yang lebih panjang karena harus dilakukan secara manual, namun masih populer digunakan karena terhitung lebih aman, apalagi tidak semua orang punya kartu kredit atau debit Visa. Lalu ada debit Visa, ini tuh hampir sama dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu kredit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakannya yaitu online dengan kartu debit, debit online dan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses secara otomatis. Bedanya pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan kartu debit tagihan dibebankan sebagai hutang. Boleh selanjutnya. Lalu selanjutnya ada rekening bersama. Ini tuh melibatkan pihak-pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. Lalu di sini yang terakhir ada cash on delivery. Transaksi pembelian mungkin ini dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan secara offline antara penjual dan pembeli. Jadi bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam transaksi bisnis online. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh Alda. Oke, selanjutnya ada e-wallet. Satu yang cukup berkembang dewasa ini adalah penggunaan dompet elektronik atau yang kita kenal dengan e-wallet. Walaupun masih ada keterbatasan layanan pembayaran hanya di merchant tertentu yang bekerja sama, namun kedepannya prospek e-wallet dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Selanjutnya ada tunai di gerai retail. Bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit atau sulit mengakses mesin ATM dan tidak memiliki layanan internet banking, memilih pembayaran lewat gerai retail seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, hingga JNE juga bisa dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua daerah dapat dengan mudah mengakses mesin ATM atau bank, tetapi dapat dengan mudah menemukan gerai-gerai retail dengan jarak yang cukup terjangkau dari tempat tinggalnya. Selanjutnya QR Code. Kini tren pembayaran dengan QR Code juga berkembang dengan pesat. Kamu cukup memindai kode unik QR atau Quick Response Code yang ada di merchant dengan smartphone dan kamu dapat melakukan proses pembayaran dengan cepat. Selanjutnya virtual account. Metode pembayaran virtual account juga memberikan kemudahan dalam pembayaran online. Akun ini bersifat virtual dan menggunakan nomor pelanggan dari bank. Virtual account memiliki kode unik yang menjadikan alat identifikasi untuk suatu transaksi. Caranya itu cukup membayar sesuai jumlah yang tertera pada virtual account dan pembayaranmu akan diproses secara langsung. Selanjutnya, mengapa sistem pembayaran online merupakan hal yang aman dalam e-commerce? Yang pertama itu praktis, mudah digunakan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan akibat tindak kejahatan. Yang ketiga, memberi batasan uang yang dikeluarkan atau pengeluaran itu lebih terkontrol. Yang keempat, menggunakan pembayaran non-tunai bisa sangat memudahkan karena tidak harus menyediakan rekening dari bank yang berbeda-beda untuk transaksi penjualan. Yang kelima, bisa menerima berbagai macam pembayaran online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.